Ya kata si sahabat, maka de berdoa ngendang mati karena tanpa kematian aku tidak pernah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku rindu mati. Mun masih dunia ndik tegedan dait-dait akhirat. Maka mun mele bedaitkan ke akhirat ngendang mati. Mele ndek mano aja. Ya, ya. Kemudian maka de demen tipak penyakit. Munta demen tipak penyakit saya lamun datangang penyakit si Allah Ta'ala ialah halangan Allah Ta'ala ngapusang dosa-dosa ente si gawe-gawe teniki dengan sabar dalam penyakit maka terhapusang wah dosa-dosa ente mele ada penyakit aku tampunin selapo dosa mele ya. Ya, jadi jangan putus asa lah munta beda penyakit. Anggap itu rahmat Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya, kemudian kumpulkan saya, hidupkan saya bersama orang yang miskin. Artinya Nabi ampun denara langanku sombong hati ini. Kebanyakan orang sombong karena dia melihat dirinya sudah mulai mapan dan kaya. Maka aku tidak mau kaya. Kumpulkan saya, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah, seandainya arak terdagang dengan jual mati, aku beli pertama kali oleh malaikatmu. Aneh, mana terdagang si malaikat maut, si dia bani dan beli. Aku pernah beli dengan Rabi'ah al-Adawiyah, lagu dia narak terdagang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin, jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga kajian ini mendatangkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hajat, munajat dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam tak lupa tersampaikan semoga senantiasa atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita makin kitab Tangkihul Qaul pada bab yang ke-37. Nah, insyaallah kering sekali pertemuan kita hatamkan, kita selesaikan, tinggal satu bab kitab niki, nanti kita ganti dengan kitab yang lain. Al-bab as-sabi'u wa thalathun, bab yang ke-37. Fi fadilati dzikril maut, tentang keutamaan mengingat maut, mengingat kematian. Ya. Jadi kematian itu merupakan sunnatullah yang pasti datang setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, yang bernafas. Dan sesungguhnya semua makhluk ini adalah bernafas sesungguhnya dengan nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia benda mati menurut kita, tapi sesungguhnya dia hidup. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin. Setiap yang hidup kami jadikan dia dari air. Maka setiap yang mati tapi dia bernafas pun pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kematian niki merupakan sunnatullah yang pasti datangnya, yang tidak kita tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan pada saat yang bagaimana, maka Allah perintahkan kita hanya untuk mempersiapkannya agar jangan menuju kematian di dalam hal-hal yang bermaksiat atau jauh daripada iman dan Islam kita.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah, walaupun engkau harus mati, maka matilah di dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati tidak di dalam keadaan iman dan Islam. Maka sebelum mati pun ya, agar kita tidak menjadi orang yang salah mati, ya, salah mati, maka jauh sebelum datang kematian kita harus banyak mengingat mati. Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah kubur? Ya, disunnahkan kita berziarah kubur, ya, ndekna bid'ah. Ya, justru dulu memang pada awal-awal masa jahiliyah, ya, sejak masa iman itu masih belum sempurna, maka Rasulullah melarang. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian itu ziarah kubur. Kenapa? Karena iman kalian belum kuat. Itu mendatangkan kemusyrikan. Ya, kalau sekarang kata Nabi, ala fazuruha. Kalau begitu hari ini fazuruha, maka ziarahlah kubur. Kenapa? Tudzakirukum bil maut, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Maka setiap mengingat kematian itu adalah perintah Nabi. Untuk apa? Untuk kita mengingat kematian. Hatta ndek ziarah kubur, bembe tahu tuh ukuran teu ingat mati, berarti kita mengamalkan perintah Nabi untuk mengingat kematian. Ya. Maka ketika kita sering ke kubur bolak-balik, ya, misalkan Merak Piran, ya, pas musim-musim mati itu, ya, musim mati, ya, ya, wah, sejelo 3-4 kali tebetalat, ya, doang diri daya te kubur-kubur sini luntu, sang arak dengan beketuan, ya, ndek tependak aja kubur, genteng ngombe pendak. Justru itulah yang mengingatkan kita tentang kematian. Hari ini kita didengar pengumuman, kata Umar, bisa jadi engkau akan dengar namaku besok diumumkan di masjid-masjid rumah Allah. Sang neke itu dengar pengumuman dengan jemaah sang itu tersebut. Nah, ini namanya mengingatkan tentang kematian. Maka sebaik-baik kematian adalah bagaimana kita persiapkan kematian dengan minimal yang pertama zikrul maut, mengingat kematian. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, an-nasu imma munhimakun au taibun wa imma mubtadiun au arifun. Manusia nu, kata Imam Ghazali, ada kalanya pertama disebut munhamik. Munhamik nu yang hancur. Yang kedua au taibun, atau dia itu orang yang taib, bertaubat. Wa imma mubtadiun, atau orang yang ibtida, orang yang baru melangkah. Au arifun, atau orang yang arif, artinya orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia nu ukurannya 4 modelnya. Ya, pertama munhamik, dia yang binasa. Au taibun, atau dia yang tercatat sebagai orang taubat. Au mubtadi, atau dia pemula untuk tobat, atau dia arif, dia alim arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ammal munhamiku, adapun orang yang hancur binasa, fala yadhkurul mauti, ndek nuah ngingat kematian. Ndek nuah ngingat kematian. Wa in dzakarahu fayadhkuru li ta'assufi, dan jikapun dia mengingat kematian, fayadhkuruhu, dia ingat kematian li ta'assufi, hanya untuk bermalas-malas, ya, untuk menghina-hina saja, untuk menghina atau untuk bermalas-malas. Nah, niki namanya munhamik, dengan si pasti binasa, hancur karena dia lupa terhadap kematian, sehingga ketika dia ingat pun tentang kematian atau diingatkan, aro ampahang nawah, ya, ampahang atau dia putus asa dari kematian, aro dengan soalnya si mati tekan dia teman mati unin ukuran. Nah, ini namanya munhamik, orang yang binasa, dendek dengan pahang tentang ingat kepada mati. Justru lupa kepada mati akan mendatangkan kerasnya hati. Kerasnya hati, muncul hubbud dunia, cinta dunia, seolah-olah dia memilih berpisah, wah kanca dunia sini, ya, dia memilih berpisah, ya, kanca dunia saya nggak napi, ya, lupa mati, ya, doang kumpulang, ya, ukurannya jemaah, ya, sini kelek arak dengan itu kan,
4 ukuran senina di Pak Abdullah 4 senina salka ya sinagan mati ukuran sakit wala ICU tahun kelakna senina si paling bajang paling inges ya adi kamu paling kurawan bue ke pengisi perawatan bidoang kamu doang paling ku cinta sayang nak kejaman ku mati mele biturut aku jak kubur apalah nak berjawab itu masih bajang side mendemati ku merari Assalamualaikum kelakna Malik senina si kedua adik kamu si kedua senina aku pada si ku cinta sayang si kamu kan si pertama kamu masih luwe perawatan bi ajen mas-masan bi mahal masih nak kejagan ku mati wahane mele biturut aku tipak kubur men ku mati ku turut sedangkah kubur bapa lagu mendoh tetalat jak ku bilin sedang aku bagi terus hartengku ya terus tekelak masih senina si ketelu adi kamu aku cinta semasi tipak kamu dak ande marak si sekek dua nu lagu masih doang ku inget tipak kamu ku biayain kamu dak ande bi marak si lain-lain mele biturut aku tipak kubur jemaah kahunin ku turut sida tipak kubur wah lagu engkah julun bali doang tau ku bedada mendoah liwat jak kerandan de wah goodbye ya selamat jalan terus saya gana kelek Malik lupa sini nak paling tuaan senganden wah terung ya bekelek-lekan luah bali ya langan luah bapak ni aku senina ada si nomor 4 paling tua uni sebut aku ndi ya. Oh kamu saya nu sampai lupa senina nu si keempat nu si paling tua nu ya aku senina ada si paling tua goyo ganda kelek aku nepu aku ngelek side unin ya, aku cinta masih harus sudah lekak harus sudah lekak lagu dah kan dia ingat aku ande doa rungu aku ande doa rawat goyo de bilang aku kuncu pupur runin tu de bilin ambean itu unin lagu dah kangenu bapak unin aku nurut sida jauh dalam kubur jemaah jangankan jauh dalam kubur ku anteh sedelik surga uni nah jari pertahanan no istri nak si tua di ya dendek buah ya paling berjasa artinya bahasa Nabi SAW kemudian apa maksud istri yang paling muda yang pertama yang paling engkau cintai yang paling engkau cintai itu adalah dirimu yang engkau rawat dia dengan perawatan yang luar biasa menghabiskan biaya bayang dia teluk bayang dia mangan olahraga yang dia sampai beli mudah setiap pagi minum susu deman sarapan pizza terus itu olahraga ang jak udayana terus terenangan jok pantai terus tepijat refleksi satu itu aneh lah terawan ternyata ketika dia mati perawatannya hanya sampai dengan apa? Hanya sampai ketika dia meninggal dunia dia berpisah dengan raganya dan itu menjadi makanan cacing saja. Dia tidak bisa menyelamatkan kita sampai ke dalam akhirat kita. Kemudian istri nak si kedua nu si paling cintain itu adalah harta harta kita yang kita kumpulkan dia ke sana kemari kerja siang sore malam ya dia tak sewaktu sampai ya kurang 24 jam sini lembur diri kurang lagu ketika dia meninggal dunia dia hanya diantar sampai depan pintu rumahnya ketika keranda jenazahnya sudah dibopong ke masjid sedikit pun tidak ada yang ikut dari harta-hartanya nih wah yang kah kuatong sede lalu wahun ya.
Ketika istrinya yang ketiga dipanggil, itu adalah anaknya, saudaranya, sahabatnya, koleganya, temannya yang hanya mengantarkannya sampai ke pinggir kubur saja, tapi tidak akan pernah mau masuk ke dalam kuburan. Ketika engkau sudah diantar di pinggir kubur, tertumput sedesik tanah, mereka pulang kembali dan melupakanmu untuk membagi harta-harta warisanmu. Kemudian harta istri yang keempat yang tidak pernah engkau ingat itu adalah amal-amalmu yang engkau lalaikan. Engkau lalai solatmu, engkau lalaikan zakatmu, engkau lalai ibadahmu, padahal dia yang engkau lalaikan, justru dia yang akan menolongmu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dikubur, sampai ke akhirat pun amalmu akan menemanimu. Maka cintailah amalmu melebihi cintamu pada istri 1, 2, dan 3. Malah pilihlah yang paling tua. Jadi pilih, nah itu namanya hadis Nabi SAW. Maka ingatlah tentang kematian, karena dia yang akan mengantarkan kita menuju gerbang kehidupan abadi dengan kita membawa setiap amal-amal kita. Maka dendek jadi munhamik, dendek dengan si celaka karena kita lupa kepada kematian. Wa yastaghilu bimuzimmatihi, dan dia sibuk dengan apa? Dengan kepentingan-kepentingan dunianya. Wa hadhihi tazkuru dzikral mauti minallahi bu'dan, dan ini menambah ingat kepada kematian bu'dan, kecuali dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nete ingetang mati pun karena dia sudah cinta kepada dunia, dengan si celaka niki ndek narak wah gen deket-deket tipe Allah taala, justru diingatkan kematian pun dia justru tambah berani meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah dengan celaka keluar dengan mati ukuran lagu ndek narak bembait na perajaran-perajaran ya sadu ngupi ngerokok dengan mati unin aku jandek mah. Nah nikilah ciri dengan si mati hatinya, keras jiwanya, kemudian celaka tempatnya. Wa ammat taibu, si kedua manusia tersebut taib dengan si taubat. Fa innahu yukthiru min dzikril mauti. Nah sesungguhnya orang yang taubat niki cirinya dia memperbanyak mengingat kematian. Untuk apa? Liyam ba'atha, agar dia terbangkitkan bihi dengan mati itu, min qalbihi, muncul bangkit dari dirinya, dari qalbuhu, dari hatinya. Al khauf, ada takut pada Allah, wal khasyah, dan takut pada Allah. Fayafqa bitamami taubati, maka dia bersiap-siap untuk menyempurnakan taubatnya, ya, menyempurnakan taubatnya. Jadi dengan si taubatnu dia ingat banyak kepada kematian. Sehingga apa? Dengan ingat kematian muncul di dalam hatinya rasa napi, rasa khasyah, takut pada Allah, khauf, takut, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kerinduannya adalah bertemu dengan Allah, kerinduannya adalah bertemu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika dia ingat kematian, ia yakni tambah ingin beribadah, tambah termotivasi untuk beribadah pada Allah. Dia takut jarina mati. Ya, justru dia ingin ya kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kematian niki tidak selamanya tidak disukai. Arak dengan si demen mati. Si demen mati atau dia debani mati. Ha? Si bani atau ndi? Ya. Siapa tuh tidak ya harus siap. Ya. Lagu pertanyaannya si de mele mati atau ndek man mele mati? Oh ndek man. Ndek nara dengan tekatuan ndek anu mele mati. Ya, tetapi sesungguhnya ulama-ulama, kerinduan-kerinduan orang yang dekat pada Allah itu keinginannya ada bertemu dengan Allah. Misalkan seorang Abu Darda berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan datangkanlah penyakit sebanyak-banyaknya untukku. Ya arak dan berdoa merak ngenu, coba ang berdoa, ane tiang ijazah ang sidendi,
Allahumma ahyini miskinan, ya Allah matikan saya dalam keadaan miskin. Ya, wa amitni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin. Kemudian datangkan saya penyakit-penyakit. Ya waktu kata si sahabat, maka dia berdoa ngendang mati karena tanpa kematian aku tidak pernah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku rindu mati. Mun masih dunia dia tegedan dait-dait akhirat. Maka mun demele bedaitkan ke akhirat ngendang mati. Mele. Ndek manu aja. Ya. Kemudian maka dia demen tipak penyakit. Munta demen tipak penyakit saya ngak lamun datangang penyakit si Allah Ta'ala ialah halangan Allah Ta'ala ngapusang dosa-dosa ente si gawe-gawe teniki dengan sabar dalam penyakit maka terhapusang wah dosa-dosa ente. Mele ada penyakit aku tak ampunin selapo dosa mele ya jadi jangan putus asa lah munta berdaya penyakit. Anggap itu rahmat Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya kemudian kumpulkan saya, hidupkan saya bersama orang yang miskin. Artinya Nabi ampun denara langanku sombong hati ini. Kebanyakan orang sombong karena dia melihat dirinya sudah mulai mapan dan kaya. Maka aku tidak mau kaya. Kumpulkan saya, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, ya Allah seandainya arak terdagang dengan jual mati aku beli pertama kali oleh malaikatmu aneh mana terdagang si malaikat maut si dia bani dan beli aku pertama beli dengan Rabi'ah al-Adawiyah lagu dia narak terdagang ya. Berarti apa? Kadang kerinduan orang yang ingin dekat dengan Allah itu adalah kematian. Ya, ndekna takut pada suatu contoh tono si ulama misalkan si de begawean ke jok luar negeri di Arab Saudi wah anu da jari TKI ya terus bilang bulan selama bertahun-tahun sedang ngirim kepeng doang jok balik kirim kepeng sebulan 10 juta 20 juta ya sampai 2-3 tahun tetap dengirim. Adakah kerinduan untuk pulang? Melihat si daule jauh kampung halaman atau ndi? Apa meletang? Saya ingin lihat hasil jerih payah saya yang setiap bulan saya kirimkan. Wah jari ke balingku, ya, wah jari ke tipingku, anakku seterusnya. Kenapa? Lelah jerih payahnya ingin dia perhatikan, ingin dia lihat. Si supo arak begawean tunu jok Malaysia lagu le Malaysia ya katang tinduk doang dia nolak begawean bertahun-tahun dia wah ngirim apa-apa kira-kira adakah kerinduan untuk pulang maka justru dia malu untuk pulang. Kenapa? Dia narak apa-apa kirim dia narak apa hasilnya kelainnya merantau. Nah itulah kerinduan orang-orang yang musafir untuk Allah. Mereka yang banyak amalnya, lelah dia beribadah kepada Allah siang sore malam berzikir bertasbih. Justru kerinduannya adalah pulang ke kampung halaman. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil dari seluruh ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Justru ada orang takut mati, orang itu khawatir untuk mati. Kenapa? Karena dia belum siap untuk melihat hasil yang dia tidak pernah hasilkan ketika hidup di dunia. Nah niki dengan tobat, jadi kadang kematian itu menjadi penambah takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sempurnakan taubatnya. Wa rubbama yakrahul maut khifatan min an yakhtitifahu qabla tamami taubah. Kadang yang taubat ini pun dia tidak suka kepada kematian. Tapi kenapa dia tidak suka kematian? Karena dia merasa belum sempurna taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mun ingat tipak mati, kadang senang. Saya nggak napi senangnya dengan kematian itu menambah rasa takutnya kepada Allah. Kadang muncul ketidaksukaan terhadap mati, bukan berarti dia benci mati, tapi ketidaksukaannya karena dia merasa belum sempurna taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Niki bagus. Ya taubat. Den man mele mati karena apa? Yakin dek man cukup amal tu marak si de beruno.
Ya, mundum merasa cukup amal aja. Aku wah siap ke mati-mati aku tetap ku jam masjid tu kepeden depo. Ya, mun terima amal. Ya, sudah biasa-biasa saja. Kalau kita melihat kematian, jadikan itu pelajaran untuk mendapatkan takut kepada Allah. Kalaupun kita tidak melihat kematian, kemudian kita merasa tidak suka terhadap ingat mati, maka jadikan itu agar sempurna taubat kita. Yang ini namanya at-taib. Kemudian wa qabla islabiz zat wa huwa ma'dzurun fi karahatil maut. Wa la yadkhulu hadza tahta qoulihi ta'ala man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa sabda Nabi yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun tidak akan pernah sudi untuk bertemu dengannya. Jadi lamun dek mele bedaitkan ke Allah, berarti Allah pun tidak mele bedaitkan ke sidu. Ya. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak suka mati dalam arti kita tidak rindu kepada Allah. Ndi. Artinya kita tidak suka mati, ini si tebenian. Pun dek tetamu li hadis niki, mun dek tedemen mati berarti Allah dek demen bedaitkan ke itu. Pun dek maknanya Allah tidak suka bedaitkan ke itu. Maknanya dia bahwa ketika kita ini takut mati atau tidak suka mengingat kematian, maknanya dia karena saya belum sempurna dalam taubat. Ya, belum sempurna dalam taubat. Nah, maka kita tidak akan masuk kepada kebencian Allah karena kita tidak suka bertemu dengan Allah. Ialah dialog Nabi Ibrahim kanca Nabi, kanca Allah Ta'ala. Ya, badak tu nu malaikat maut bahwa Ibrahim nu gena tercabut si Allah Ta'ala gangku suruh ia bedaitkan caku. Ibrahim kemudian mengatakan, hal wajadta habiban, badak malaikat Allah Ta'ala, apakah ada seorang kekasih ingin disakiti oleh kekasihnya? Artinya kan Nabi Ibrahim ini kekasih Allah. Maka Ibrahim mengatakan, badak oleh Allah Ta'ala segera gena nyakitin kekasih dinarak cerita dengan tekangan nu gena tersakitin si dengan si tekangan. Ya, maksudnya gena temati. Ya, terus datang tipe Allah Ta'ala, ya Allah ngene bahasa Ibrahim dinarak dengan saling kangen nu nyakitin kekasih nu. Badak ya dinarak dengan apa seorang kekasih yang tidak rindu bertemu dengan kekasihnya. Ya, teketuan Ibrahim dia ada kangen bedaitkan si tercintai, kangen sun angka mati wantan. Akhirnya apa? Aku rindu kepada Allah. Nah, jadi orang taubat itu walaupun dia tidak suka mati, dia tidak suka mengingat mati atau dia belum siap untuk mati karena memang dia merasa belum sempurna di dalam taubat. Kemudian si ketelu yakni tersebut dengan mubtadi. Mubtadi niki adalah mereka yang baru menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka baru menjalani hukum-hukum Allah, berukna anulah, berukna paham, berukna berajah, berukna memulai hidup dengan syariat. Dia mulai tinggalkan ribanya, dia mulai tinggalkan makruhnya, dia mulai tinggalkan maksiat-maksiatnya. Untuk apa? Memulai ibtidak dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melihat kematian itu membuat ibtidak mulainya itu untuk beribadah tambah kencang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia tersebut suluk fil ibtidak, menjalani hukum Allah memulai dengan apa? Mengingat kematian. Ya. Misalkan si dia buruk-buruk demele tobat, buruk demele bagus, ya. Ingatlah kematian. Maka dengan mengingat kematian kita mubtadi, pemulai untuk apa? Mengingatkan kita terus untuk aktif beribadah. Mubtadi, lamun buruk de berajah untuk meninggalkan maksiat. Kemudian si terakhir tersebut arif billah, yakni orang yang arif billah. Orang arif billah niki orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah tidak hidup di dunia sesungguhnya karena dia melihat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hallaj menyatakan anallah, saya Allah, saya Allah, saya Allah. Kenapa? Karena dia melihat apapun itu ada wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat pohon ada Allah, dia lihat gunung ada Allah, sehingga dia mengatakan anallah, sayalah yang melihat Allah, saya yang melihat Allah.
Padahal dia tidak mengaku dirinya Allah, tapi dia memang selalu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Siti Dinar dengan manunggaling kawala Gusti bersatu dengan Allah. Dia tidak mengatakan dirinya Allah, tapi dia mengatakan saya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saking arifnya billah, dia sudah tidak ada dunianya, yang ada hanya Allah, 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 Allah. Sampai mati pun darakna niki selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih doang. Saya enggak napi, wah telang, wah dunia ni. Ya, saya nggak api mati doang melihatnya, ya Allah mati itu wah lamun wah wayune jak mati kan aku rindu bertemu denganmu. Itu permohonannya, selalu ingin bertemu dengan Allah. Saya nggak lamun masih lek dunia masih terhalang dengan maksiat dunia, sehingga tersebutan si Rasulullah madadul ulama ba'da wafatihim afdalu mim madadihim fi hayatihim. Karomah kemuliaan ulama dengan arif billah niki setelah kematiannya justru lebih hebat ketimbang dia masih hidup. Jadi ulama dengan alim lamun wahbilinang itu justru karomahnya kemuliaannya lebih hebat ketimbang masih hidup. Maka nengenu sehingga lamun masih hidup masih ada hubungan dengan dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Maksiat lagu lamun wahbilinang tamu akhirat, maka tidak ada lagi dunia yang penuh dengan kemaksiatan, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah berbahasa Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku lebih baik untuk kalian. Apa arti hidupku baik untuk kalian? Karena ketika aku hidup kalian mendapatkan wahyu, mendapatkan contoh langsung hukum dari saya. Tapi ketika aku mati, aku pisah dengan dunia, tapi justru aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku lebih dekat dengan Allah, maka aku akan sampaikan setiap salammu kepada Allah dalam salawatmu kepadaku. Maka ukurannya lamun berdoa tawasul tipa ulama, karomah yang sudah meninggal dia bukan syirik, bukan bid'ah. Kenapa kita tidak menyembah kubur? Saya langsung menyembah kubur, sudah jogang menyembah kubur. Sudah menyembah kubur. Dek nara otak tekadu. Ya, nara baik dengan menyembah kubur. Namun menyembah kubur keruan wah dendek dengan bid'ah malik ya kafir wah. Ya. Tapi apa? Tapi kita memuliakan karomatil ulama karena kematiannya itu justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepadanya agar disampaikan ke Allah, itu pasti disampaikan. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira mereka mati, tapi mereka hidup, mereka diberi rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi justru orang alif itu kerinduannya adalah kematian. Saya ngamun wah mati bebas ya kanci Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih lek dunia ada hijab antara dunia dengan akhirat. Lamun side dendek wah arif dulu, dede manjari ulama kan. Dendek manjari apa mati. Apa kanggo tak melen ke mati. Ya, apa mele mati jemaah dulu ya, dia jari alim dulu baru dia minta kepada kematian. Nah itu macam-macam ya orang tipenya dalam mengingat kematian. Ada yang sama sekali tidak ingat dia binasa, ada yang sekali ingat karena dia menumbuhkan takutnya, dia taubat. Ada yang kemudian baru memulai dia ingat mati langsung naik imannya, naik taatnya, naik ibadahnya. Ada yang alimnya itu semata-mata kehilangan dunianya karena dia hanya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, terbaca sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu arbaun. Nabi bersabda mati niki empat macam mati. Mautul ulama, pertama mati ulama. Wa mautul agniya, si kedua mati dengan sugih. Mati sugih, mati ulama. Wa mautul fuqara, mati fakir, mati miskin. Wa mautul umara, dan mati penguasa. Ya, beda pilih. Mati sugih atau mati miskin, mati ulama atau mati jadi pemimpin. Salah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, famautul ulama, adapun matinya ulama
ulama, adapun matinya ulama zulmatun fid din, adalah kegelapan di dalam agama. Jadi mun matin ulama niki adalah kegelapan dunia dan agama. Ya saya nggak napi, saya nggak ilmu niki dicabut oleh Allah dengan cara diwafatkannya ulama. Maka sampai Nabi bersabda, man lam yabki bi mautil ulama fahuwa munafikun jahron. Saya ndek tahu nangis dengan matinya ulama, maka sungguh dia munafik secara terang-terangan. Ya, ini ya demen ngingat ulama mati, yes suni lah, ya tulen-tulen munafik. Ya, minimal dia nangis, dia sedih. Kenapa? Karena alam pun bersedih. Ya, munda dia tahu sedih, pihak wah nangis sekali, maka mati. Ya, sunnah itu. Ya, temnya itu nangis, lagu dendek keajuman. Ya, lebah, ya biasa. Artinya adalah rasa sedih kita. Dalam hadis lain Nabi mengatakan mautul alim, mautul alam. Mautul alim, mautul alam. Pada tulisan munda salah baca peleh artinya. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu matinya alam semesta. Saya nggak napi alam niki akan berteriak sekencang-kencangnya karena ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mautul alim itu dirindukan oleh seluruh penghuni dunia niki, sampai ne mendung, sampai ne hujan. Itu tangisan alam menangisi orang yang mati dalam keadaan alim. Segera sih dan dia nangis, alam jangkrik doang nangis, yuk kesin dia jadi jangkrik dan nangis terlalu kojoh hati kita. Nah niki, maka doakan orang alim itu agar panjang umur, arak tahu tu pada dongak ngaji tentang agama. Saya nggak lamun mati ulama itu musibah buat umat. Wa mutul agniya, kemudian matinya orang kaya itu hasratun, adalah kerugian, ya, adalah kerugian ala syai'il ghaib, atas sesuatu yang dia tinggalkan. Artinya lamun dengan sugeh nikim bilina itu adalah kerugian. Saya nggak napi sugehnya saja tidak akan pernah berpengaruh terhadap kuburnya. Imam Ghazali mengatakan daka ngombe-ngombe ruwen balen delik dunia, terus netukir ukuran kuburan dengan ukuran emas, tapi kuburmu yang indah mewah itu tidak akan mempengaruhi isi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dia mati kaya, tidak ada manfaatnya. Justru kayamu adalah kerugiannya. Jadi dengan mati sugih justru banyak kerugiannya. Saya nggak napi, saya nggak penyakit sugih niki ya pelit, penyakit sugih sini ya sombong, penyakit sugih sini ya angkuh, merasa diri pinter. Nah sehingga apa? Kebanyakan orang mati dalam keadaan kaya itu kerugian yang dia dapatkan. Ya, angka dende wah sugih sih, mele sugih. Ya, bolehkah kita mati kaya? Boleh, makan harus, tapi kaya Anda jangan jadi hasrotun, jangan kerugian. Saya nggak napi, saya nggak sida sugih, kita tempatkan sugih sida di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdua motor, berdua mobil ukuran Pak Abdullah, kadune ngatong tuan guru. Nah itu kaya yang sugih itu. Kaya yang sugih, kaya yang beruntung. Itu luar biasa. Yang disedekahkan di jalan Allah itu luar biasa, itu kaya yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnain, ndek narak dengki, ndek narak hasad kecuali lek dua. Artinya kanggo te hasad lek dua, kanggo te iri dengki lek dua hal. Pertama apa? Alimun yanfa'hu bil ilmihi, dengan alim kemudian dia beramal dan mengajarkan dengan ilmunya, harus dia iri. Saya nggak napi munda telonate tipak tuan guru, berarti sudah termotivasi ampo de melihat minimal jari tuan guru, melihat sudah jari tuan guru. Nah angka iya wah iri wah tipak tuan guru itu boleh ya. Lagu dende de iri kasi lain-lain, tebang mangat, tebang motor, dende, ini lain-lain tu ada telonati yang le ilmunya.
Kemudian boleh kita hasad dengan apa? Dengan orang yang diberi harta dan dia gunakan hartanya untuk bersedekah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yentu da telun nati, masya Allah dengan kesugih ni, boy harta ni sedekah tipa anak yatim dengan ini. Nah, teiri wanu untuk apa? Irinya Anda terhadap orang kaya yang ahli sedekah sehingga menimbulkan rasa ingin kaya dan ingin berbagi. Ndek iri yang si lain-lain lagu sugih na doang tau na demen harus ku sugih aku pokok mau jok senggigi bilang jelo lek kafe wah tahu aku numpak kepeng itu setan loh yang begitu. Jadi kaya dalam kerugian karena apa? Karena dia tidak membawa apapun dengan hartanya. Wa maufutul fuqara rohatun, kemudian matinya dengan fakir rohatun adalah istirahat dari dunia. Nah itu mentemiskin mati rohatun istirahat halangan dunia. Ya artinya napi karena kan itu wah bahagia Quran miskin diri ya pikir diri lelah nunas bilang jelu nah sidat suruh istirahat wah si Allah Ta'ala engkau wah julu nunasan istirahat berarti apa istirahatnya pun itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena apa miskinnya tidak mengantarnya menuju ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah miskin nu mati ya istirahat langan apa? Langan miskin sugih mati berarti rugi. Ulama mati yakni rugi agama manusia. Kemudian wa mautul umara mati dengan pemimpin fitnatun gene jari fitnah. No, mun jari pemimpin mati sih dengan jadi fitnah wah aneh berune tekuburang wah muncul jemaah cerita lurah sini jawah kunin laisin masih hidup ya doang akan kapan batu ya no gan jari fitnah wajib sesalah-salah side gana jari salah sebenar-benarnya side gana jari fitnah. Kenapa? Karena banyak yang kita ayomi banyak yang akan kita lakukan. Nah jari sekurang-kurang demele jari pemimpin dihendek wah jari wali kota Pak Abdullah mau jadi wali kota nggak mau ya. Artinya apa tapi kalaupun kita bisa menjadi pemimpin yang amanah pemimpin yang baik kenapa tidak justru orang Islam harus menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin umat menuju lebih baik. Lagu lamun dia jadi potongan-potongan pemimpin koruptor dan dia pilih bewah handi ya ukuran jari kaling dan waktu masjid engkah pilih ya wah no nah lamun rajan ngene aja dak andek terpilih ya angkat be ya kenapa karena itu tidak akan jadi fitnah ndek terpromosi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nikilah beberapa hal yang berkaitan tentang ingat kematian. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marjal ma'am. Sila ada pertanyaan? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Tuan Guru atas kesempatannya. Alhamdulillah tadi dalam penjelasan Tuan Guru sempat menyinggung perihal tawasul Tuan Guru. Yang ingin kami tanyakan perihal tawasul dengan orang solih. Pertama, apakah bertawasul dengan orang solih itu mensyaratkan kita yang bertawasul ini harus mengenal atau paling tidak mengetahui rekam jejak orang soleh tersebut ketika masih hidupnya, atau hanya bermodalkan husnudzon saja kepada beliau. Kemudian yang kedua, afdal mana bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal atau dengan orang soleh yang masih hidup? Dan kaifiat tawasul dengan orang soleh itu seperti apa tuh? Mungkin ada redaksi doanya seperti apa? Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang Tiang ingin tanyakan kepada Tuan Guru yaitu mengenai penjelasan tentang doa sapu jagat. Jadi kan tadi sempat Tuan Guru singgung mengenai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah itu kenapa
apakah di doa itu kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, atau kita dahulukan dunia baru akhirat? Kedua, kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa syarat-syarat orang itu dikatakan syarat-syarat taubatnya diterima? Itu saja mungkin Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini darah mandi paham insyaallah. Jadi yang pertama, apa itu tawassul? Tawassul itu artinya adalah tawassala ya tawassalu. Artinya adalah menyambung apa yang menjadi hajat kita melalui orang lain. Misalkan saya ingin dapat dana misalkan lewat wali kota, maka saya lewat wasilah. Wasilahnya siapa? Protokolnya. Saya buatlah itu proposal. Nanti proposal itu diantar melalui ajudannya ke Pak Wali Kota. Itu kan cepat sampainya. Ketimbang saya tidak bertawasul, saya tidak tahu saya harus kemana, saya minta kepada Pak Wali misalkan langsung sampai tebau bedait, maka saya butuh apa? Perantara agar saya bisa cepat bertemu dengan Pak Wali. Kenapa? Karena status saya bukan siapa-siapa. Dia tetap kenal si Pak Wali, terus dia tuah tahu lembe tok balin tu. Maka saya butuh orang yang lebih dekat kepada beliau untuk menyampaikan hajat saya kepada wali kota. Nah nikilah perumpamaannya. Allah pun memerintah kita untuk wabtaghi ilaihil wasilah, dan carilah menuju Allah al-wasilah, yakni apa? Perantara-perantara untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perantara-perantara yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Kalau Rasulullah niki pun beliau berwasilah juga dengan apa? Dengan Jibril. Banyak doa, misalkan ketika Nabi doa salat fajar, beliau bertawasul juga dengan apa? Dengan Jibril, Mikail. Misalkan doa ente sinte hingga salat sunat fajar sebelum subuh nu, Allahumma rabba Jibril ling Nabi Muhammad, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, melalui Tuhannya malaikat Jibril, ya Allah melalui Mikail, ya Allah melalui Israel, melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan saya dari api neraka. Rasulullah berwasilah juga sebenarnya, tidak langsung ke Allah. Kapan Rasulullah langsung ke Allah? Ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika itu hajat-hajat yang paling penting dan khusus untuk Rasulullah, maka beliau tidak ragu-ragu menyebut perantara-perantara melalui Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikail, ya, atau Allahumma bihormati arsyikal azim, ya Allah dengan kemuliaan arsy-Mu yang mulia. Itu kan perantara arsy. Perantara apa? Perantara malaikat, perantara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika adika mistata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la. Itu kan wasilah juga. Melalui apa? Melalui dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita taubati, itu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki secara sepintas besen ulama kita sudah diajarkan berwasilah, mencari perantara orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sunat hukumnya te berwasilah. Sehingga anda mungkin sampai tipak Rasulullah kecuali melalui orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Syekh Abdul Qadir, misalkan ulama-ulama niki. Ada sebuah kitab tertulis si Dr. Soekarnawadi niki, Abdul Aziz niki, adalah apa? Pengakuan ahli-ahli ibadah yang berziarah ke kubur para wali, dan mereka mendapatkan hajat-hajatnya setelah bermunajat di makam para wali. Sehingga Nabi mereka itu yakin doanya, hajatnya disampaikan melalui para wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak pernah mati. Nah, sahabat pun kan berwasilah juga dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah. Berarti sahabat melalui siapa? Melalui Rasulullah. Rasulullah melalui siapa? Jibril. Ya, seterusnya. Artinya apa? Tawasul itu kita mencari jalan ampun deketi Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menyembah dia. Saya langsung suruh nyembah sih. Ya, ya. Kalau dikatakan, oh dengan kafir Quraisy yang ngenu masih dan munafik, ya nyembah ni, ndek nyembah lagu untuk deketang pada Allah. Wa ma na'buduhu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa ma na'buduhu, ndek tenyembah iya kecuali yang pun terdekat pada Allah. Lihat redaksinya, dengan bodoh doang tahu demikian. Ya, lihat redaksi, ma na'buduhu, ndek ku sembah iya kecuali untuk dekat ke Allah. Berarti dia nyembah atau tidak? Nyembah. Ma itu maknanya aku sembah dia agar dekat kepada Allah. Berarti dia sembah atau tidak? Sembah. Ya, sembahnya untuk dekat ke Allah. Salah. Kenapa? Karena dia nyembah. Kalau kita nggak pernah nyembah tapi kita ingin dekat dengan perantara ulama itu, dekat dengan Allah, ndak ternyembah. Mereka mengatakan mana buduhu, kami ndak ibadah, berarti dia ibadah. Ya, menyembah kepadanya illa liqarribuna, kecuali untuk, berarti kan kecuali untuk, berarti dia ibadah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Caranya itu salah. Itu cara tawasul yang salah. Kenapa? Ya ibadahin ya dulu. Kita itu tawasulnya jangan ibadah ke makhluk, ibadah itu hanya ke Allah. Ya, itu usul fikih namanya. Berbicara tentang usul kalimat. Ya. Itu ndak nyembah kubur. Mun keruan de nyembah kubur besida kafir so. Dendek dan salapi ngene-ngene tiang ngene sida-sida kafir. Kembe bebatu sembahan. Ya. Tapi kita ndak nyembah, tapi kita apa? Berdoa kepada Allah melalui perantara orang soleh. Ndak nyembah dengan soleh. Paham ya? Iya. Kemudian pertanyaannya, lebih utama mana tawasul dengan orang yang masih hidup atau dengan orang soleh yang sudah wafat? Ulama sebutkan yang lebih afdal tawasul dengan ulama yang sudah wafat. Hadis Nabi Bruno, karena kemuliaan karomahnya justru lebih hebat setelah kematiannya. Kenapa? Karena dia sudah tidak berhubungan dengan dunia tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti juga ndekna afdol dengan soleh si masih hidup. Artinya jangan katakan ndekna afdol, ya tetap afdol. Lagu mendekatuan be afdolan yang sudah wafat. Nah ini wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, doa sapu jagat. Ya kan ada? Apa sih pertama? Yang pertama, doa mengenai sapu jagat. Di sana disebutkan Rabbana atina fid dunya kan. Nah, itu Tuan Guru yang minta penjelasannya, apakah di sini kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat atau mungkin bagaimana nanti penjelasan Tuan Guru. Kemudian syarat diterimanya taubat seseorang. Jadi doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki adalah doa yang sebagian manusia berdoa untuk kebaikan dunia akhirat. Sehingga ayatnya di Al-Qur'an, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Arak sebagian dengan ngendang dunia doang lang Allah taala, lagu ndarak sekedik-kedik bagiane mau li akhirat. Sehingga napi dunia doang kanggo. Sebagian lagi berdoa fid dunya hasanah akhirati hasanah. Doanya ingin hasanah dunia dan ingin hasanah akhirat. Tidak berarti kita diperintah mendahulukan dunia, mendahulukan
mendahulukan dunia membelakangkan akhirat. Niki adalah doa ampun napi, dunia itu bagus selamat, akhirat itu bagus selamat sampai dihindarkan dari api neraka. Niki sekedar doa agar kita dunia dan akhirat agar selamat, bukan berarti anjuran untuk mencari dunia meninggalkan akhirat, tidak. Lagu tak aja itu si Allah Ta'ala melalui doa niki ampuk dunia terbagus, akhirat terbagus. Apakah ini untuk keseimbangan? Bisa maknanya keseimbangan dunia dan akhirat, iya ya, artinya akhirat itu bisa jadi bagus walaupun dunia itu tidak bagus. Luwih dengan miskin sengsara dunianya tapi akhiratnya bagus. Banyak orang yang dunianya pun bagus tapi justru celaka akhiratnya. Maka Allah mengajarkan kita, dendek timpang, Anda dunia saja bagus tapi akhirat Anda celaka. Jangan dunia Anda celaka tapi akhirat Anda sengsara. Allah harapkan si deniki dunia Anda tidak sengsara, akhirat lebih-lebih Anda tidak sengsara. Ya karena ada orang meninggalkan dunia, dia menderita tapi dia selamat akhirat, Allah tidak kehendaki itu. Ya. Ada orang yang dia dunia saja bahagia tapi akhirat dia celaka, lebih-lebih Allah tidak kehendaki itu. Allah mau Anda dengan dunia Anda beramal untuk selamat dan akhirat selamat karena amal Anda di dunia. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, berarti bahwa tempat kita bahagia yang pertama kali seharusnya adalah di dunia. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin si deniki bisa bahagia di akhirat kalau si dia tidak bahagia di dunia. Nah, pertanyaannya, apa yang membahagiakan kita di dunia? Membahagiakan kita dengan dunia berdasarkan ibadah, amal soleh. Iya, itu bahagia. Ya berarti lamun dendek beramal soleh, dendek beramal soleh, solat dendek selapun dendek, berarti si dendek dengan bahagia dunia. Ya, apalagi akhiratnya. Dunia saja tidak bahagia dengan amal, apalagi akhiratnya. Maka dunia adalah awal untuk beramal, untuk bahagia akhirat. Karena dengan amal Anda dunia bahagia dan akhirat akan bahagia. Nah, ya kenen. Kemudian si kedua apa, bro? Ciri-ciri dengan terterima taubat si Allah Ta'ala. Dengan terterima taubat si Allah Ta'ala, artinya kata Nabi SAW, semakin hari dia lebih baik daripada hari kemarin. Yaumuhu khairum minal amsi. Hari ini dia lebih baik dari kemarin. Terus bertambah kebagusan. Nikilah ciri dengan si terterima amal dan taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lamun tilah doang jangan tobat tilah doang lagu denwah begerik biwehna besikir denwah leka jang mesigit tobat tuh yang dia terima awak ya sengana pindara arun angka rukun tobat nu kan arak telu nih apa pertama istighfar, si kedua nyesel, si ketiga apa berjanji tidak mengulangi. Berarti apa? Anda harus lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, inilah ciri utama dengan terima amal atau taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tekican sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك لا فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
عملا صالحا ترضى واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.